Baiklah, berikutnya kita akan jelaskan mengenai rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, dan juga berbagai bentuk penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD baik pada masa sidang maupun masa reses yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat, atau DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih oleh para konstituen yang memilih anggota tersebut, dan oleh karenanya DPRD adalah merupakan lembaga yang melakukan sejumlah rapat, musyawarah, pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan publik, baik berupa peraturan daerah, berupa APBD, ya, berupa mekanisme-mekanisme pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah, ya. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu tersebut, anggota DPRD harus mampu melakukan penyerapan aspirasi, ya, mendengar apa yang menjadi harapan, keluhan, pertanyaan dan sebagainya dari masyarakat, yang terutama masyarakat yang memilih, masyarakat yang memiliki hak-haknya sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sebagai penduduk yang tinggal di satu tempat atau satu wilayah, maka dilakukanlah yang disebut dengan mekanisme penyerapan aspirasi dan mekanisme tindak lanjut daripada penyerapan aspirasi tersebut. Nah, dalam mekanisme penyerapan aspirasi ini tadi kita sudah menjelaskan tentang adanya mekanisme reses, yaitu di mana setiap anggota DPRD kembali atau turun ke daerah pemilihannya, melakukan dialog langsung dengan masyarakat setempat dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Nah, akan tetapi warga masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD, ya, untuk bertemu langsung dengan wakil-wakilnya atau wakil rakyat yang ada di gedung DPRD. Oleh karena itu, sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang jenis-jenis rapat, yaitu adanya rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Nah, rapat dengar pendapat umum adalah merupakan mekanisme penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ke DPRD, terutama pada masa sidang, yaitu di gedung DPRD. Nah, rapat dengar pendapat ini juga dapat diselenggarakan di tempat-tempat lain yang dimungkinkan selain di gedung DPRD, yang pada intinya adalah dilakukan oleh masyarakat bertemu dengan DPRD baik secara personal, secara fraksi, secara alat lengkapan dan sebagainya, atau sebagai dalam bentuk gabungan, ya, anggota DPRD yang tergabung dalam gabungan alat lengkapan, gabungan fraksi dan seterusnya, dapat juga mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baik di gedung DPRD maupun di tempat-tempat lain. Nah, setelah mendengarkan aspirasi dalam rapat dengar pendapat umum atau public hearing, DPRD juga dapat melakukan rapat dengar pendapat, baik dilakukan oleh alat lengkapan atau gabungan alat lengkapan atau oleh fraksi dan sebagainya. Nah, dalam rapat dengar pendapat ini DPRD dapat mengundang narasumber, misalnya dari akademisi, dari praktisi, dari stakeholder, dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan. Kemudian dapat juga berkonsultasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan berbagai narasumber lainnya yang diperlukan di dalam mengkaji dan membahas berbagai permasalahan yang disampaikan. Nah, setelah RDPU dan RDP, DPRD juga dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan itu dalam bentuk rapat kerja. Rapat kerja ini dilakukan oleh alat lengkapan DPRD bersama dengan mitranya di pemerintahan daerah, yaitu OPD-OPD terkait,
yang berkenaan dengan aspirasi yang disampaikan. Nah, kemudian selain RDPU, RDP, dan rapat kerja, DPRD juga dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui kunjungan-kunjungan kerja, baik kunjungan kerja ke lapangan, kunjungan kerja ke pemerintahan, atau kunjungan kerja ke instansi vertikal, kunjungan kerja ke pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat, kunjungan kerja ke daerah-daerah lain sebagai sebuah perbandingan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut sehingga permasalahan yang menjadi aspirasi warga masyarakat itu dapat ditindaklanjuti dan diberikan solusi-solusi yang tuntas terhadap aspirasi yang masuk. Demikian sekilas tentang penyampaian dan tindak lanjut aspirasi melalui RDP, RDPU, RDP, kunjungan kerja maupun rapat kerja. Semoga bermanfaat.